Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tara Hendri Safitri. I'm from Group 3 and I'm the first speaker of this group. So we are going to talk about KD 4.2, where here we have menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan juga pemikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan konteksnya. In this KD, we have two indicators that are membuat sebuah dialog tentang ungkapan menyatakan pendapat, pikiran, dan meresponnya, serta mempresentasikan dialog yang telah dibuat tentang menyatakan pendapat, pikiran, dan cara meresponnya. So, this lesson, in order to have menyusun pendapat dan pikiran dalam bentuk dialog lalu mempresentasikannya di depan kelas, kemudian menanggapi pendapat dan pemikiran yang diajukan kepadanya. So, that's all from me. So I'm going to give this to my partner. So the time is yours. Thank you. Okay, I'm Milda Marjana and I will be explaining about lesson plan. The lesson plan I would like to describe is from senior high school grade 12. It's English and it is from senior high school 4 Banda Aceh. The basic competence I would like to give a brief explanation is about opinion and thought. So I would just give a brief explanation about students' worksheet of opinion and thought. For the next few minutes, I would like to talk about the students' worksheet and also the instructional materials of giving opinion and also lots of examples of giving opinions. Okay, the first one we have is the definition of opinion and thought. In the text, it's already written about the definition of opinion and thought in English and also in Bahasa. So we provide the Bahasa version so the students can understand the materials better and better. As you can see right here, an opinion is the way you feel or think about something, and the paragraph below will explain this exact same thing from English to Bahasa. It is also stated about personal point of view and also general point of view. For personal point of view, for example, in my experience, atau menurut pengalaman saya, in my opinion, pendapat saya, I strongly believe that, saya sangat yakin bahwa, and so on. And for example of general point of view are, most people don't agree, kebanyakan orang tidak setuju. And the next one is, some people believe, beberapa orang percaya, it is considered, itu dianggap, and etc. So that is the difference between personal point of view of giving opinions and also general point of view of giving opinion. Not only that, it also given the materials of agreeing with an opinion atau setuju dengan sebuah pendapat. There are some expressions used to express agreement with an opinion, such as, of course, I agree with opinion, I couldn't agree more, and so on. For I couldn't agree more, even though it is negative, but it doesn't mean negative. It means that I really agree for you that I couldn't agree more. So that is considered as agree with an opinion. The next one is disagreeing with an opinion. For example, I can't say agree with this, and here is why. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya setuju, tetapi ini alasannya begitu. And also in these instructional materials we have the examples of opinion and also how to express that. For example, okay, let's take a look at
the statement. The statement is smoking should be banned in public. How to give another opinion? How to express that you agree with that statement? Okay, first we have I totally agree. Saya sangat yakin atau saya benar-benar yakin. Dengan apa? Dengan smoking should be banned in public places. Saya sangat setuju bahwasanya merokok itu harus dilarang atau seharusnya dilarang di tempat-tempat umum. Atau misalnya disagree, bagaimana cara menyatakan bahwasanya Anda tidak setuju dengan ungkapan tersebut atau dengan pernyataan tersebut? Oke, contohnya, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Maaf, tapi saya lebih cenderung tidak setuju dengan kamu dalam hal ini. Okay, I think that's all my brief explanation about giving an opinion. The next materials will be explained by one of my members. Thank you. Untuk langkah-langkah pembelajaran, di sini kami memiliki beberapa pertemuan, di mana pada pertemuan pertama kami memiliki kegiatan pendahuluan selama 10 menit, di mana guru akan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Lalu guru juga akan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Lalu kemudian guru juga akan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Lalu ada beberapa steps yang akan dilakukan pada guru saat mengajar, yaitu yang pertama mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik di pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu mengingatkan kembali materi tersebut dengan cara bertanya, lalu kemudian mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, lalu guru juga akan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apabila materi ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi, ungkapan-ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Lalu guru juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, lalu kemudian mengajukan pertanyaan. Lalu kita juga memiliki kegiatan inti yang berlangsung selama 70 menit, di mana pada kegiatan inti ini kita memiliki beberapa sintak model pembelajaran, yaitu yang pertama adalah stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana siswa mendengarkan atau membaca pemaparan cara menyatakan pendapat atau pikiran serta responnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan maupun format penyampaian penulisannya dalam bentuk dialog. Lalu peserta didik juga mengidentifikasikan opini dan fakta melalui contoh-contoh percakapan sehari-hari dalam bentuk dialog. Kemudian siswa diminta untuk mengamati contoh kalimat yang menunjukkan opini yang ada pada buku. Nah, lalu guru mengarahkan peserta didik menemukan konsep memberikan pendapat atau pikiran dari berbagai situasi nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik dan menumbuhkan motivasi internal dalam diri peserta didik yang ada dalam teks yang mereka baca. Lalu pada sintak model pembelajaran yang selanjutnya kita memiliki problem statement atau yang bisa dikenal dengan identifikasi masalah, yaitu dengan bimbingan dan arahan guru, peserta didik menanyakan dan mempertanyakan perbedaan antara cara menyatakan pendapat atau pikiran serta responnya dalam bahasa Inggris dengan yang ada dalam bahasa Indonesia. Kemungkinan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sama atau berbeda. Nah, kemudian guru akan mempertanyakan perbedaan antara ungkapan yang menyatakan opini atau pikiran dan responnya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian guru juga mempertanyakan pengucapan dan isi teks yang digunakan untuk memberi pendapat dan pikiran serta responnya. Lalu kemudian guru akan mempertanyakan kosakata dan cara pengucapannya tentang ungkapan-ungkapan
memberi pendapat dan pikiran serta meresponnya. Lalu pada sintak model pembelajaran yang selanjutnya kita punya yang namanya data collection atau pengumpulan data, di mana akan terjadi kegiatan literasi, yaitu peserta didik mencari banyak contoh interaksi dengan menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya dalam bahasa Inggris dari film, kaset, ataupun buku teks atau sumber yang lainnya yang ada di dalam kelompok diskusi mereka. Lalu dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya. Lalu kemudian sintak mode pembelajaran yang selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data, di mana akan ada terjadi kegiatan collaboration and critical thinking, yaitu kerjasama dan berpikir kritis, di mana peserta didik bersama kelompoknya membuat simulasi tentang pemaparan, menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya dalam bahasa Inggris dalam bentuk dialog sesuai dengan unsur kebahasaannya. Lalu peserta didik bersama kelompoknya mendemonstrasikan contoh-contoh interaksi dan menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya dalam bahasa Inggris dengan ucapan, tekanan kata, intonasi dan sikap yang benar. Nah, lalu yang terakhir untuk kegiatan inti ini kita punya generalization atau menarik kesimpulan, yaitu akan terjadi kegiatan communication atau berkomunikasi. Jadi setiap kelompok memberikan penilaian terhadap simulasi yang sudah didemonstrasikan oleh kelompok lain. Nah, lalu untuk kegiatan penutup, peserta didik akan membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang sudah mereka lakukan. Lalu mereka akan mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pembelajaran yang baru diselesaikan, serta mengagendakan materi atau tugas proyek untuk kerja yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Nah, sedangkan untuk guru pada kegiatan penutup ini mereka akan memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa untuk materi pelajaran. Lalu peserta didik yang selesai mengerjakan tugas mereka dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas pada materi pelajaran. Lalu guru juga akan memberikan penghargaan untuk materi pelajaran kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Nah, begitu saja kira-kira langkah-langkah untuk pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasmika and I'm as the third speaker in this group. And in this occasion, I would like to explain you the introduction of LKPD. So before I show you the example of LKPD or studentship activity, I think it would be better if I introduce you the meaning or the definition of LKPD. What is LKPD means and why it is important for us as a teacher and also for the student. Okay, now let us look on the screen about the definition of LKPD. So LKPD or student sheet activity is a printed teaching material in the form of sheet of paper containing material, summaries, and instruction for implementing learning tasks that must be done by student, which refers to the basic competencies that must be achieved. According to the definition of LKPD that I have mentioned you before, we can conclude that LKPD atau yang kita kenal dengan lembaran
kerja peserta didik itu adalah gambaran atau lembaran yang akan diberikan kepada siswa ketika siswa sudah menyelesaikan suatu pembelajaran, atau bisa disebut juga dengan teaching materials, yang di dalamnya terdapat soal-soal dan juga petunjuk ataupun langkah-langkah yang akan diberikan kepada siswa ketika mereka diberikan soal-soal pada materi yang sudah mereka pelajari. Nah, jadi that's the meaning of LKPD. Okay, we already know the meaning of LKPD. Now we move to the example of LKPD. Jadi setelah kita tahu pengertian dari LKPD, sekarang kita lihat contoh dari LKPD yang saya ambil dari RPP Bahasa Inggris kelas 12 about opinion and talk. So the material is about opinion and talk. Okay, first example is about conversation between Eric and Ira. In this example, Eric says that I think our city is very hot at the moment. And Ira replied, and Ira said, I don't think so. Our city is much cooler than other cities in this country. And the question is, complete the dialogue above. Nah, jadi pada soal ini, si Eric ini mengungkapkan opininya bahwa our city is very hot. Nah, sedangkan Ira tidak setuju tentang opini dari si Eric, sehingga dia menjawab dengan I don't think so. Nah, jadi yang disuruh dari pertanyaan ini adalah melengkapi dialog. Nah, melengkapi the dialogue tentang percakapan itu yang cocok adalah in my opinion. Jadi, jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat ini, I don't think so. In my opinion, our city is much cooler than other cities in this country. Jadi jawabannya adalah D. Karena Ira ini ingin mengungkapkan opini dia, sehingga kalimat yang cocok digunakan adalah in my opinion. Jadi jawabannya adalah D. Okay, now let's move to the second example about the conversation or the dialogue between Sarah and Mika. So we can look on the example. Jadi kita bisa lihat dalam pertanyaan ini ada satu bagian yang kosong, yaitu percakapan yang harus diisi oleh speaker kedua, yaitu Mika. Speaker pertama yaitu Sarah said that I don't have any blue dress for the party. What should I do? Nah, Sarah ingin menanyakan opini dari si Mika ini. What does Mika says? Jadi pada pertanyaan ini kita disuruh untuk melengkapi percakapan antara Sarah dan Mika. So the right answer is I think you should get a new dress. Kenapa? Karena yang cocok di dialog ini adalah I think you should get a new dress. So that is the brief introduction or the meaning about the meaning of KPD or studentship activity, and the example of LKPD that must be give for student. So why LKPD is important in the classroom? Because it make teaching and learning process become more easier for student and also for the teacher. So we need LKPD in teaching and learning process in the classroom because karena dengan adanya LKPD itu siswa akan menemukan dengan mudah menemukan konsep-konsep dalam pembelajaran apa yang sudah mereka pelajari, dan juga siswa bisa melatih kemampuan dirinya sendiri dalam bentuk soal atau latihan yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswanya. So it's just for me, and thank for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ziratul Iksan from Group 3
Lattice with Miss Nira Erdiana. We are from group 3 mendapatkan KD 4,2, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran, atau kalau disingkat materi asking and giving opinion. Saya sendiri akan menjelaskan tentang penilaian pada RPP yang kami kembangkan secara mandiri kali ini. Pada RPP kali ini ada 3 poin penilaian yang harus dinilai oleh guru terhadap siswa. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian kognitif atau pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Saya akan menguraikan penjelasan tentang penilaian sikap pada RPP kali ini. Kita lihat pada tabel pertama, yaitu ada penilaian observasi. Guru mengobservasi keseharian siswa, dan yang dinilai adalah sikap siswa tersebut. Dapat kita lihat pada kolom pertama, yaitu ada nomor, nama siswa. Kolom ketiga yaitu aspek perilaku yang dinilai. Kolom keempat jumlah skor. Kolom kelima skor sikap. Dan kolom terakhir itu kode nilai. Untuk mempersingkat, saya akan perjelaskan pada kolom ketiga, yaitu aspek perilaku yang dinilai. Terdapat beberapa kode, yaitu BS, JJ, TJ, dan DS. BJ adalah bekerja sama, JJ adalah jujur, TJ adalah tanggung jawab, dan DS adalah disiplin. Jadi guru harus menilai sikap siswa melalui 4 aspek tersebut. Kemudian cara penilaiannya yaitu apabila siswa memiliki aspek perilaku yang sangat bagus, maka guru dapat memberikan nilai 100. Kemudian kalau siswanya baik, nilai 75. Kemudian kalau cukup 50, kalau kurang 25. Untuk skor akhir, apabila siswa mendapatkan semuanya 100, keempat aspek tersebut mendapat 100, maka jumlah skor yang didapatkan oleh siswa adalah 400. Artinya siswa memiliki sikap yang sangat baik. Baik, sekarang kita masuk pada tabel penilaian pengetahuan. Di sini dapat kita lihat ada 4 aspek yang dinilai. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tabel penilaian pengetahuan ini adalah bertujuan untuk menilai pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Adapun aspek yang dinilai yaitu tujuan komunikatif, 2 keruntutan teks, 4 pilihan kosakata, 3 pilihan kosakata, dan 4 pilihan tata bahasa. Tujuan komunikatif tersebut adalah bagaimana siswa mampu untuk berkomunikasi ataupun memahami dialog tentang materi asking and giving opinion, dan mampu menerapkannya di dalam pembelajaran. Yang kedua, keruntutan teks. Bagaimana siswa mampu untuk menyusun kata-kata dalam kalimat sehingga membentuk sebuah ungkapan asking or giving opinion. Kemudian pilihan kosakata dan pilihan tata bahasa. Lanjut, poin terakhir pada penilaian di RPP ini itu penilaian keterampilan. Pada penilaian kali ini ada beberapa sub penilaian yang akan dinilai oleh guru. Pertama, penilaian presentasi atau monolog. Kedua, penilaian kerja.
Ketiga, penilaian portofolio. Keempat, penilaian kemampuan menulis. Kelima, penilaian kemampuan berbicara atau speaking skill. Dapat dilihat sendiri pada sub penilaian pada tabel berikut. Penilaian presentasi atau monolog. Kemudian rubrik untuk penilaian kerja. Yang ketiga, penilaian portofolio. Keempat, penilaian kemampuan menulis. Dan kelima, penilaian kemampuan berbicara, speaking skill. Dan yang terakhir ini adalah rubrik skor akhir penilaian. Sangat baik atau A, yaitu range nilainya dari 86 sampai 100. Yang kedua, baik, range nilainya dari 71 sampai 85. Yang ketiga, penilaiannya cukup, range-nya dari 56 sampai 70. Dan di bawah 56, 55 ke bawah itu D, kurang. Sekian presentasi ataupun pemaparan tentang rubrik penilaian pada RPP kami. Saya Ziratul Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.